sini aja. Cek. Ada sana ya? Oh. Apa-apa ya? Gerindra, Gerindra itu berapa sih? Sampean. Paksa mau Gerindra. Sampai ya? Gerindra. 3, 2. Iya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Maria Fauzi. Saat ini kami berada di lokasi Bijaksana dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rapat Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama 2 Raperda lainnya. Saat ini bisa kami lihat situasi cukup ramai karena beberapa tamu sudah mulai mengisi daftar hadir. Tentunya rapat ini akan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung, dan juga nanti akan dihadiri oleh Ketua DPRD, Sekda, dan Kepala OPD. Ya pemirsa, sebentar lagi rapat paripurna akan segera dimulai. Lalu nanti lagi. Nanti aja. Di depan aja. Di depan aja. Depan. Sih. Di depan aja. Coba lagi ya. Jangan terlalu cepat-cepat, santai aja. Nggak usah, kan bukan highlight. Saya urus ini. Wakil Ketua. Yuk. Dia nyanyi. Nyanyi. Selamat. Ya, sana. Ah, iya. Tri. Nyalain ini. Mocong. Lah iya awakmu moco. Lagi dulu pantes ngaro. Ya tuh lapan dulu mocong.
Gimana? Bilang lagi. Agak. JDP dari Anda? Jarang doh. Itu di sini sama sama. Jadi jarang. Lang? Di sini? Lagi ya? Di sini aja lah. Luar rame banget orang-orang. Sambil lihat situasi, dan bisa dilihat situasi di sini. Kami sudah berdatangan dan para anggota juga mulai menempati tempat berdiri. Jadi nggak usah terpaku sama ini ya. Ada improvisasi ini kan untuk rangkanya. Ke sini. Siap. Aku kan mulai. Cek. Tempat di sini. Kurang sini. Oh iya nanti. Belum ya? Oke. Ah, akan naik dikit. Gak apa-apa, orang lewat biarin nggak apa ya. Oke, standby, roll. Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini kami sedang berada di lokasi Geraha Wilaksana dalam rangka rapat paripurna. Di sini kami sedang berada di lokasi tentunya yang dihadiri oleh beberapa tamu dan juga yang sudah mulai berdatangan dengan mengawali mengisi daftar hadir. Dan tentunya acara ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Tulung Agung dan juga nanti Bupati. Bupati. Jadi Bupati ya. Salah-salah. Jadi nanti Bupati dan Wakil temanya juga kami sebutkan. disebut saja. Ya, nantinya akan Nengok ke sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, agak slow ya. Alam aja. Standby, rolling. Selamat siang pemirsa, saya Maria Fitri. Saat ini kami berada di lokasi Geraha Wilaksana. Tentunya acara ini adalah rapat paripurna mengenai tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama dua ranperda lainnya. Bisa dilihat situasi saat ini sudah mulai ramai karena memang beberapa tamu sudah datang dan yang baru datang mulai mengisi daftar hadir. Acara ini nantinya akan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung, oleh Ketua DPRD, serta dan Kepala OPD. Ya pemirsa, sesaat lagi rapat paripurna akan segera dimulai. Oke, apa? Di sini dulu.
Kalau biayanya pesanan. Terus setelah itu nanti menyimpulkan semua ya itu aja. Oke. Awal, coba kenal tiga. Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung serta pimpinan DPRD memasuki ruang rapat paripurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama dua Ranperda lainnya hari ini Rabu tanggal 18 Mei 2022 dimulai. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD selaku pimpinan rapat paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Asisten, Bapak Wali beserta jajaran Kepala OPD, Camat, dan Direktur Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, segenap wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali acara rapat paripurna Dewan pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, karena masih dalam nuansa zona Syawal, saya sebagai pimpinan DPRD mewakili segenap anggota dan juga staf, saya sampaikan ucapan minal aidin wal izin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruhnya. Kita sadar bahwa selama setahun berjalan kita melakukan komunikasi, interaksi dalam birokrasi dan seterusnya, ada hal-hal yang sengaja atau tidak sengaja membuat perasaan tersebut menjadi kecewa atau bahkan menjadi sakit yang kadangkala kita tidak sadari bersama. Maka saya selaku pribadi ataupun juga mewakili sebagai pimpinan lembaga dan juga anggota, saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kemaafan yang kita bangun menciptakan sebuah harmonisasi di dalam kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama dalam mengawal sebuah pemerintahan daerah yang harmonis. Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua dan anggota DPRD, genap jajaran OPD, Inspektur, Direktur dan hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami guna mengikuti paripurna hari ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat bagian musyawarah pada hari Kamis 21 April 2022 telah disepakati pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama dua Ranperda lainnya dijadwalkan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2022. Dari 50 anggota Dewan telah hadir 35 orang. Quorum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 01 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 18 Mei
2022, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun dengan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Laporan hasil pelaksanaan reses, 3. Laporan pansus 2 dan pansus 4, 4. Pendapat akhir fraksi, 5. Pengambilan keputusan, 6. Penandatanganan persetujuan bersama, 2. Raperda dan penyerahan Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 7. Sambutan Bupati Tulungagung. 8. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara kedua yaitu laporan hasil pelaksanaan reses. Kepada yang bertugas dipersilakan. Laporan hasil reses DPRD Kabupaten Tulungagung disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 18 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara jajaran Kepala OPD, Camat, Direktur Perusahaan Daerah, Pelindung Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara teman-teman wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang penuh bahagia ini kita masih dalam lindungannya, rahmat ridhonya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan reses DPRD Kabupaten Tulungagung masa sidang ketiga tahun sidang 3 tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2022. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan reses adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung
tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Tulung Agung nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain disebut bahwa reses dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun sidang. Paling lama 6 hari kerja dalam 1 kali reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan. Reses adalah komunikasi 2 arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang menjadi kewajiban anggota DPRD perwakilan rakyat daerah pada setiap masa reses. Setiap usulan dari masyarakat dapat disampaikan pada forum reses untuk diteruskan kepada pembuat kebijakan yang akhirnya dapat dijadikan pertimbangan direalisasikan. Adapun aspirasi dan agar masyarakat tersebut akan diusulkan untuk ditampung dalam program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tulung Agung yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, kegiatan reses DPRD Kabupaten Tulung Agung dilaksanakan secara perorangan yang dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Berikut ini pelaksanaan kegiatan reses dari masing-masing daerah pemilihan. Daerah pemilihan 1, berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Tulung Agung dan 1, kami mengharapkan semua aspirasi masyarakat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RKPD agar dapat ditampung dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Tulung Agung, Kecamatan Tenuwaru, Kecamatan Mantul. Adapun anggota DPRD dari Dapil 1 adalah sebagai berikut. Pertama, Saudara Adit Makarim MH. 2, Saudara Reman Dimas Bio SC. 3, Saudara Gunawan. 4, Saudara Hadirin Muhammad Ketua SPD. 5, Saudari Hadiah Binti Rukmah SM. 6, Saudara Rizal Abdullah SIP. 7, Saudara Sofian Haryanto SE. 8, Saudara Suharminto SH. 9, Saudara Lutfi. Selanjutnya berikut disampaikan beberapa aspirasi yang kami serap dari masyarakat untuk direspon dan menjadi perhatian kita bersama, yakni meliputi 1, perlunya normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Angkrung untuk menghindari banjir di musim hujan. 2, perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tulung Agung di Rumah Sakit Dr. Iskak, khususnya ketersediaan stok obat. 3, masih banyak ruas jalan yang belum diperbaiki dan agar diupayakan pembangunan penerapan jalan di wilayah daerah pemilihan 1. 4, bantuan kendaraan ambulan di setiap daerah di desa guna mempercepat fasilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat. 5, bantuan rehabilitasi PPP di beberapa lokasi di wilayah daerah pemilihan 1. 6, perlunya pembangunan gedung sekolah tingkat SMK untuk meningkatkan mutu pendidikan. 7, masih banyak pengamen di beberapa titik sehingga mengganggu pengguna jalan. Daerah pemilihan 2, secara umum perlu juga kami sampaikan bahwa di Dapil 2 Kabupaten Tulung Agung sebagian besar aspirasi masyarakat lebih mengarah pada bentuk fisik karena dinilai manfaatnya dalam dan dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Mantul, Kecamatan Sumber Bukau, dan Kecamatan Boyolali. Adapun anggota DPRD dari daerah 2, kami ulangi, untuk daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Sumut, Kecamatan Sumber Bukau, dan Kecamatan Boyolali.
serta rencana penggunaan kartu tani yang belum tersosialisasikan kepada para petani. 3. Perlunya bantuan tambang sawah untuk meningkatkan produksi pertanian. 4. Perbaikan infrastruktur jalan yang banyak mengalami kerusakan serta berlubang di wilayah daerah pemilihan 2 untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan. 5. Penggunaan dana hibah masjid atau musola agar bisa digunakan untuk membiayai kegiatan tidak hanya untuk sarana dan prasarana. 6. Bantuan pemberdayaan masyarakat baik di bidang pertanian dan perdekelan. 7. Perlunya penertiban parkir liar dan juga tarif parkir oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Rejosangan, Kecamatan Tanggulunung, dan Kecamatan Kecamatan. Adapun anggota DPRD dari DP3 adalah sebagai berikut. 1. Saudara dari SDMSI. 7. Dan bantuan alat olahraga. 3. Bantuan rehabilitasi masjid dan musola di beberapa lokasi daerah pemilihan 3. 4. Pembangunan dan penataan tempat pariwisata. 5. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok sehingga tidak mengalami kenaikan yang signifikan yang memberatkan bagi masyarakat. 6. Permohonan bantuan peningkatan jalan penting di wilayah daerah pemilihan 3. 7. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin untuk anak didik sekolah dasar maupun SMP. Daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Pakel, Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, dan Kecamatan Campur Darat. Adapun anggota DPRD dari Dapil 4 adalah sebagai berikut. 1. Saudara Dr. Desmodian MSI. 2. Saudari Haja Susilowati ST. 3. Saudara Sunarko. 4. Saudara Suprapto SPTMMA. 5. Saudara Imam Khairudin SHI. 6. Saudara Dr. Andes Haji Ali Masrur. 7. Saudara Faruk Triya Fauzi MPDI. 8. Saudara Dr. Andes Subani Siro. 9. Saudara Haji Widodo Prasetyo SPMMA. Adapun aspirasi dan usulan masyarakat sebagai berikut. 1. Bantuan saluran irigasi yang memadai untuk daerah persawahan di musim kemarau. 2. Agar diberikan kemudahan untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara gratis di Kabupaten Tulungagung. 3. Pembangunan drainase dan normalisasi sungai untuk mencegah banjir di wilayah Dapil 4. 4. Rehabilitasi masjid dan musola, madin, dan TPT di wilayah daerah pemilihan 4. 5. Perlunya sarana dan prasarana pertanian agar lain dan lainnya. Di antaranya bajak sawah dan pupuk bersubsidi bagi petani. 6. Pemberdayaan pemuda dan karang taruna melalui pelatihan dan pembinaan usaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. 7. Perlunya perhatian untuk guru honorer. 8. Perbaikan dan perawatan infrastruktur dan prasarana umum terutama jalan yang banyak mengalami kerusakan di wilayah daerah pemilihan 4. Selanjutnya daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Godang, Kecamatan Kauman, Kecamatan Padorejo, Kecamatan Sendang, dan Kecamatan Karangrejo. Adapun anggota DPRD dari DPR 5 adalah sebagai berikut. 1. Saudara Marsono Esos. 2. Saudara Haji Asrori SH. 3. Saudara Haji Heru Santoso MPD. 4. Saudara Haji Saiful Anwar SHMH. 5. Saudara Basroni. 6. Saudara Insinyur Dandi Wardoyo. 7. Saudari Rizka Wahyu Nursikasari SPD. 8. Saudari Yulina Lisa Rismawati ST. 9. Saudara Andrianto SPD. 10. Saudara Haji Fendi Junior MST. 11. Saudara Sutomo ST. Selanjutnya berikut disampaikan beberapa aspirasi yang dapat diserap
tahunannya adalah wilayah Sendang dan Patubojo. Selanjutnya, perlu pembangunan jembatan atas perbatasan desa Nyawangan dan Muro. 5. Perbaikan tunggul tepi sungai di wilayah daerah pemilihan 6. Memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat, bantuan peralatan atau sarana dan prasarana untuk usaha kecil menengah. 7. Pengadaan jabalisasi atau MCK dan rumah tidak layak huni. 8. Perlu adanya pembangunan gedung serbaguna di wilayah Dapil 5. 9. Bantuan sarana dan prasarana kesenian untuk kelompok sholawat dan kador. 10. Pentingnya akses jalan guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat hingga perlu perbaikan jalan di wilayah daerah 5. 11. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata, penting dan perlunya papan penunjuk arah objek wisata agar perekonomian kita semakin maju, khususnya di objek wisata. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ses DPRD Kabupaten Tulung Agung masa sidang ketiga tahun sidang 3 tahun 2022. Semoga aspirasi yang berkembang di masyarakat akan dapat menjadi bahan pertimbangan kita bersama dan bermanfaat dalam proses pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan Kabupaten Tulung Agung ke depan lebih baik lagi. Apabila dalam penyampaian hasil proses ada hal-hal yang tidak tepat sehingga tidak berkenan di hati, maka saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Indonesia yang telah menyampaikan hasil pelaksanaan saya. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara ketiga yaitu laporan hasil pembahasan panitia khusus 2 pada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Laporan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulung Agung terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulung Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Tulung Agung, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Tulung Agung, yang terhormat Saudara Bupati Tulung Agung, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Tulung Agung, yang terhormat Sekretaris Daerah serta Sekda, staf ahli dan jajaran OBD di Kabupaten Tulung Agung, serta Direktur, Inspektur, rekan-rekan wartawan yang kami banggakan dan kami muliakan. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Karena bimbingannya semata akhirnya Panitia Khusus 2 DPRD Tulung Agung yang telah membahas rancangan peraturan daerah masa sidang 2 tahun sidang 3 periode bulan Januari sampai April 2022 dapat menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya pada rapat paripurna pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum menyampaikan laporan ini, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melaporkan hasil pembahasan Pansus 2 dalam rapat paripurna hari ini. Kedua,
Kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas hasil KP BPK tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang telah diserahkan kepada Ketua DPRD bersama Bupati Tulungagung pada hari Selasa 26 April 2022 yang lalu. Harapan kami, hal tersebut dapat memberikan spirit bagi semua stakeholder dalam meningkatkan layanan masyarakat untuk kemakmuran rakyat Tulungagung menuju masyarakat Tulungagung yang ayo tentrem mulya lan binoto. Hadirin yang kami hormati, Pasal 77 ayat 5 Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD mengamanatkan bahwa panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. Pembentukan panitia khusus ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 membahas 2 raperda dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Agung Darmanto, Ketua; Farouk Tripauji, Wakil Ketua; Ahmad Baharudin, anggota; Haji Susilowati, anggota; Sofyan Haryanto, anggota; Dr. Andes Ali Masruf, anggota; Joko Triasmoro, anggota; Wahid Rohim, anggota; Haji Konidi, anggota; Haji Misbah, anggota; Ila Kusumawardani, anggota; dan Mutirin, anggota. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan dengan berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan pada pasal 141 huruf A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB bahwa retribusi berusaha terkait dengan persetujuan bangunan gedung disebut retribusi bangunan gedung tersebut mencabut IMP yang ada, sehingga daerah dalam memberi waktu pengosongan pungutan IMP dikarenakan belum dimilikinya perda PBG ini. Namun pemerintah pusat melalui surat edaran bersama merelaksikan masa transisi skema IMP ke PGB sampai dengan 5 Januari tahun 2024 dengan syarat dari berlakunya pungutan atas dasar perda IMP itu adalah memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2021 dan tetap mendorong Pemkab untuk segera menyusun perda PBG. Dari 421 kabupaten kota seluruh Indonesia yang belum memiliki perda PBG, Tulungagung segera mempunyai perda PBG karena telah melalui proses pembahasan dalam Pansus 2 ini dengan tujuan agar pemerintah kabupaten dapat segera menguatkan fiskal daerah melalui pungutan PBG. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perda tentang konstitusi harus mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan oleh Bupati. Maka setelah melalui tahapan pembahasan baik secara internal maupun tim asistensi Pemkab serta dilakukan PPGRing untuk menjaring masukan dari masyarakat, disepakati beberapa perubahan ketentuan diantaranya terhadap perhitungan indeks pungutan retribusi PBG Pansus 2 dan tim asistensi. Disepakati ada penurunan agar tidak terlalu membebani masyarakat namun tetap memberikan kenaikan kepada PAD Tulungagung. Dan pada ini harapan kami Pansus 2 tidak saling menyalahkan seperti dengan polemiknya NJOB beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, setelah dilakukan penyesuaian dalam materi-materi rancangan perda hasil finalisasi, maka Pansus 2 DPRD Kabupaten Tulungagung merekomendasikan pada rapat paripurna hari ini bahwa rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung disetujui ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung setelah mendapatkan keputusan evaluasi dari Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Pansus 2 berharap setelah ditetapkan peraturan daerah ini, Bupati segera menindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya agar segera bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Idina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung 18 Mei 2022, Panitia Khusus 2, Ketua Agung Darmanto. Agung Darmanto.
Inilah yang kita sampaikan kepada saudara Bung Hermanto yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda Majelis 2. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia memasuki acara selanjutnya, yaitu laporan hasil pembahasan panitia 4. Kepada yang bertugas dipersilakan. Iya. Kontep. Lampu Pak, lampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pansus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Sekda, beserta asisten dan staf ahli, yang terhormat Saudara jajaran Kepala OPD Kabupaten Tulungagung, Direktur dan Inspektur, rekan-rekan insan pers yang saya banggakan serta hadirin rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang berbahagia. Mengawali laporan, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Hadirin yang kami hormati, sebelum menyampaikan laporan ini pertama, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada Pansus 4 untuk menyampaikan laporan terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung. Kedua, kami sampaikan apresiasi kepada para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Kabupaten Tulungagung yang terus melangkah dengan serentak dan cepat, yang belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Ke depan masih ada rintangan yang lebih besar dan kita akan terus pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, anggota Pansus 4 DPRD Kabupaten Tulungagung pada masa sidang 2 tahun sidang 3 periode Januari sampai dengan April 2022 adalah sebagai berikut. 1. Supratto SPD MMA Ketua Pansus. 2. Imam Sapi SPD Wakil Ketua Pansus 4. 3. Haji Abdullah Ali Mulid SH Anggota. 4. Dr. Andes Imam Al-Faid MH Anggota. 5. Liman Dwi Prasetyo SI Anggota. 6. Haji Saiful Anwar SH MH Anggota. 7. Haji Sukanto SKES Anggota. 8. Haji Nur Hamid SAG Anggota. 9. Basroni Anggota. 10. Insinyur Gandhi Wardoyo Anggota. 11. Endriani Anggota. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, masalah perparkiran di perkotaan merupakan masalah yang kompleks karena adanya berbagai kepentingan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan yang besar akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terhadap kegiatan manusia di dalamnya.
tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang dialami kota-kota besar di Indonesia. Alat transportasi merupakan alat yang vital untuk zaman modern seperti sekarang ini, sehingga kecenderungan manusia untuk membeli kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila kendaraan terus bertambah, maka secara otomatis kebutuhan lahan parkir pun akan cenderung terus bertambah. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga perlu suatu pengelolaan lahan parkir yang efisien dan dapat mengatur lahan parkir agar dapat digunakan secara optimal, namun tetap nyaman dalam mengatur posisi parkir. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 telah memiliki peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung yang telah berlaku lebih dari 1 dekade tanpa adanya perubahan. Pansus 4 bersama tim asistensi pemerintah daerah telah membahas dan menyepakati bersama terkait perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung yang menjadi substansi perubahan dari peraturan daerah tersebut. Di antaranya 1. Menerapkan perkembangan teknologi yang ada di masyarakat melalui pemberlakuan parkir elektronik. 2. Penyesuaian kenaikan tarif retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan perparkiran. 3. Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dalam penyelenggaraan perparkiran. Dengan substansi perubahan tarif tersebut berimplikasi pada kenaikan pendapatan asli daerah, maka Pansus 4 mengharapkan ada kenaikan, di antaranya 1. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan perparkiran. 2. Infrastruktur pendukung penyelenggaraan perparkiran melalui papan petunjuk bebas parkir bagi kendaraan plat nomor Tulungagung. Artinya, menurut Pansus 4, kita yang sudah berlangganan parkir, kita harus bebas dari parkir liar. Jadi kita walaupun parkir di jalan umum, fungsinya kita tidak usah membayar atau bebas parkir karena kita sudah berlangganan tiap tahun. 3. Menyediakan fasilitas parkir yang tertib, aman dan nyaman dengan dihadirkannya sistem e-parking seperti di Gor Petang. 4. Kelancaran lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan raya. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, dalam tingkat pembahasan Rakerda menjadi tugas dan tanggung jawab Pansus 4 untuk membentuk peraturan daerah dan melakukan beberapa tahapan kegiatan. Di antaranya 1. Pembahasan bersama dengan kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh tim asistensi pembahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan pada tanggal 6 April, 13 April, dan 20 April 2022. Tahap 2. Mencari referensi pembanding dan landasan yuridis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rakerda yang sedang dilakukan pembahasan. 3. Mengadakan koordinasi dan konsultasi untuk menambah referensi yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2022. Tahap 4. Pembahasan finalisasi bersama kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh tim asistensi pembahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pansus 4 merekomendasikan kepada rapat paripurna hari ini terhadap
Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung untuk disetujui ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung setelah mendapatkan keputusan evaluasi dari Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah laporan Pansus 4. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas oleh Pansus 4 Kabupaten Tulungagung bersama tim asistensi pembahasan perda Kabupaten Tulungagung selama ini ada manfaat dan berguna bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung 18 Mei 2022. Ketua Pansus 4 Suprapto SPT MNA, Wakil Ketua Imam Syafi'i SPD. Yang terakhir kita sampaikan pada rekan-rekannya, juga memberikan laporan hasil. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام محمد Allahumma sholli Dokter. Polosan. Polosan. Nari siap, bener dong. Siap. Yang edit kan? Selamat malam. TV. Jadi pada intinya rapat paripurna Dewan pada sore hari ini yang pertama itu adalah yang jelas kami selain saya sampaikan terima kasih atas bahasan dua perda. Yang pertama itu adalah retribusi persetujuan bangunan gedung yang sebagai pengganti IMB. Yang kedua itu perubahan atas peraturan daerah mengenai perparkiran, di mana ini sudah berapa tahun tidak mengalami satu perubahan, sehingga ini sudah waktunya untuk diadakan perubahan khususnya menyangkut tadi. Kemudian juga kita sampaikan mengenai hasil evaluasi terhadap BPK yang kita peroleh BTP, sekaligus menjadikan satu kita bersama menindaklanjuti terhadap laporan BPK tahun 2012. Yang menjadi catatan banyak ya, administrasi tentu saja mengalami harus sebuah perbaikan, kemudian fisik juga harus fisik pekerjaan juga harus disikapi, ditindaklanjuti yang ada di lapangan. Banyak kekurangan yang harus kita lakukan juga terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, banyak hal-hal yang disampaikan disarankan. Seperti infrastruktur, Pak. Infrastruktur juga itu yang merupakan pokok ya. Jadi 5 pokok pengembangan program nasional SDM, infrastruktur, birokrasi, regulasi, dan transformasi tetap menjadikan sebuah prioritas. Banyak tadi kok silpanya sampai 700 miliar. Tidak masalah, silpa itu karena ada pergeseran itu juga. Tapi itu semua kan sudah teralokasikan. Jadi silpa itu sebuah bentuk perundangan sisa lebih anggaran pendapatan daerah tetap akan diadakan, karena kita juga adanya sesuatu mungkin bencana alam, tanah longsor, mungkin belum dan lain sebagainya. Kemudian program-program yang mendesak juga kita alokasikan. Berarti kan tadi juga sempat disinggung ini kasih kan yang menjadi perhatian masyarakat kan masih jalan yang rusak. Lah ya, yang kita perbaiki, kita kan terjadi anomali musim yang berkepanjangan, di mana memang curah hujan yang 5 hari tidak hujan, nyatanya hujan sore hari ini dengan sangat deras. Ketika aspal itu musuhnya hujan, kita perbaiki sebelum mengering, airnya datang. Oleh karena itu yang harus dipikirkan itu bagaimana membangun sebuah jalan itu yang bagus, harus diiringi dengan adanya saluran, khususnya di tengah resettlement atau pemukiman. Bapak ini terkait dengan pelonggaran masker, Pak. Ini Satgas Kabupaten juga sudah. Jadi sementara kita tetap mengacu pada Mendagri ya, di mana memang kita masih kriteria level 2. Jadi
disiplin prokes protokol kesehatan tetap kita lakukan meskipun ada kelonggaran. Operasi justisi tetap ada, Pak? Nah, nanti kita operasi justisi tetap Dilaksanakan. Tetap dilaksanakan atau bagaimana? Iya, kami satuan gugus tugas dari Kabupaten Tulungagung tetap ada pembagian tugas. Sasarannya berubah mungkin, Pak? Ya nanti kita fleksibel menyesuaikan. Pak, nggak mengikuti pelonggaran, Pak? Hah? Nggak mengikuti pelonggaran yang Pak Jokowi, Pak? Boleh enggak, Pak? Loh, iya, tetap apa yang digariskan oleh beliau ya kita tetap lanjuti. Tapi beliau tetap prokes kan gitu ya, protokol kesehatan. Belum. Jadi seperti ya perlu kami sampaikan ya, sepanjang ya status mengenai kriteria kabupaten itu belum berubah, artinya kita masih berpedoman pada Inmendagri ya, baik itu yang nomor 12 tahun 2022 ya, tentang PPKM untuk Jawa Bali tetap kita laksanakan itu. Nanti kalau kita sudah kan ada evaluasi ya, evaluasi dilaksanakan setiap 14 hari sekali atau 2 minggu. Kalau nanti levelnya turun dan semua turun, tetap kita jalankan. Kita ini tegak lurus apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik oleh Pak Presiden, ya itu kita tindak lanjuti, kita jalankan. Artinya penegakan akan tetap kencang dengan aturan. Ya itu dulu. Kita evaluasi kan hanya sementara. Kalau evaluasinya bagus, kita kan tahu ya yang terkonfirmasi positif meskipun sudah landai, tapi COVID kan belum berakhir itu loh. Kalau target level 1 level 1 agak longgar bisa. Jadi intinya dilarang juga untuk wayangan sekarang. Ya belum diizinkan, bukan dilarang ya. Ya, kalau terkait juga dengan 2024 ini sudah mulai teman-teman di beberapa ASN ini sudah mulai memunculkan walaupun langsung tidak masuk. Dalam konteks ini Pak Bupati sebagai pimpinan daerah, nah, itu hal wajar sekali ya, itu dinamika ya politik itu, tidak masalah. Jadi tidak masalah Pak. Terima kasih Pak Bupati. Nanti ya, nanti. Mic-nya siapa ini? Rekamannya, suaranya derek Pak Bupati. Saya kalau ngomong yang lain-lain khawatir enggak bodoh. Difoto toh. Gimana? Nah. Ya sudah gitu loh, sudah berjalan. Laporan pandangan fraksi ya sudah, tentang perparkiran juga, kan gitu toh. Tinggal bagaimana eksekutif mengimplementasikan dalam kebijakan di daerah. Kan gitu saja loh. Tupoksinya DPRD kan mengkontrol. Ya sudah kontrol kita lakukan. Itu saja. Kita sesuai tupoksi setiap masa yang mau mengkoreksi sudah sesuai dengan mekanisme seperti perparkiran perlu dininjau ulang dari kemanfaatan dan juga daripada tata kelola tata ruang kota, bagaimana menata parkir secara baik termasuk pendapatannya kan gitu loh. Optimalisasi capaian daripada parkir supaya bermanfaat untuk pembangunan daerah kan gitu saja. Apa supaya menjadi catatan sih tentang parkir ini kok menjadi sorotan nanti? Bukan sorotan, kita hanya memberikan satu motivasi kepada penyelenggara pemerintahan agar parkir itu bisa dicapai dalam rupiahnya maksimal, tapi pemanfaatnya juga optimal. Itu saja. Apalagi? Kalau rasa sama. Bisanya. Ya? Tidak sama. Dewi ya, Bu ya? Sama namanya ya? Karena kita beda, Pak. Orang pojok ini.
Tahu jatuh di mana? Betul. Tadi kan ada nih. Yos. Kan. Enak kan? Kan sama tuh. Sama. Takonnya sama. Pertanyaannya sama. Oh, Cuma terus? konsepnya aja kita kebutuhannya beda. Gitu. Oh, dilebokno TV gitu. Iya Pak. Oh, gitu. Basic aja Pak. Tadi ini apa? Untuk yang jadi sharing dulu siapa ya? Untuk ya Pak yang paling disoroti tadi kan dari parkir sendiri. Bukan disoroti, karena lembaga ini kita kerja sesuai dengan regulasi yang kita lakukan. Misal, hari ini pansus yang dipimpin tentang parkir, ya parkir. Kita coba, kita bagaimana parkir dari lahan parkir, dari pengguna parkir, dari kemanfaatan hasil parkir. Itu yang dicapai, dikawal oleh DPRD untuk dilakukan sebuah koordinasi dan konsolidasi secara maksimal. Karena DPRD itu fokusnya adalah kontrol, maka ide, gagasan, curhatan, cara pandang DPRD disampaikan dalam pansus itu direkomendasikan kepada pemerintahan daerah, kan gitu toh? Siap, itu aja nanti besok aja untuk hasil rapat dan juga itu nanti kita jelaskan. Terus sama mungkin ada pesan-pesan dari tentang hasil rapat ini. Ya, pesan-pesan Nanti Pak ya. Oh, Pak ya. Sekalian aja nanti Pak dengan. Saya sering bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Agung. Ya. Keren. Bapak Marsono. Rolling. Yuk. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketua DPRD Tulung Agung, Bapak Marsono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Menjelang sore sih pemirsa. Oke. Nah di sini saya mau nanya pesannya Bapak mungkin setelah rapat paripurna ini. Saya pikir kesan-pesannya sederhana saja. Kita hari ini semenjak kita berada di lembaga DPRD dan saya mewakili dari lembaga DPRD itu sendiri, saya sebagai pimpinan. Pertama ucapan masih zona fitri ya, saya mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin kepada seluruh masyarakat Tulung Agung. Ada salah kata, salah ucap, salah tindakan, ada sesuatu yang tidak sengaja menyentuh bahkan mengecewakan, sekaligus juga bisa ditafsir menyakiti, saya sebagai manusia mohon maaf yang sebenarnya kepada warga Tulung Agung. Dari dua yang sudah dipilih ini mengenai perparkiran tadi dengan pembangunan ini, mengapa memilih dua tersebut? Dan memilih, ini memang yang harus dilakukan dari salah satu item yang dipilih oleh lembaga DPR. Yang pertama, sebenarnya kenapa parkir? Parkir karena selama ini dinamika yang terjadi kan awalnya pertumbuhan ekonomi otomatis banyak juga masyarakat yang kepemilikan kendaraan semakin bertambah. Satu. Kedua, regulasi harus ditata. Bagaimana pengguna parkir juga bisa mendapatkan layanan baik. Tiga, penataan lahan parkir. Dan berikutnya adalah penggunaan capaian dana dari parkir itu. Maka pansus mengelola, merapatkan agar capaian parkir itu sendiri bisa maksimal dan berguna untuk pembangunan daerah. Kita memprioritaskan fungsionalnya juga. Iya. Itu yang mau kita capai. Sesuai dengan tupoksi, karena DPRD adalah tupoksinya dan kontrol, maka kontrol itu kita lakukan. Dua, kita memberikan motivasi juga kepada pemerintah daerah agar dalam rangka penataan parkir, dalam rangka layanan kepada pengguna parkir, dalam rangka juga capaian hasil dana parkir itu sendiri bisa maksimal memberikan kontribusi real dalam rangka mensubsidi atau mendonasi dananya untuk kegiatan pembangunan daerah Tulung Agung. Baik, terima kasih Bapak Marsono atas waktunya. Ya. Ya pemirsa, sekian dari kami, saya Malia Fauzi dan Sinar Tino yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.